Selamat pagi Pak Raul. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya. Saya Raul Samsul Amarila, CGP Angkatan 11 dan teman saya. Selamat pagi Bu, Selamat pagi Pak. Saya Agus Triyono, CGP Angkatan 11 juga dari SMP 15 Surabaya. Ya, selamat pagi semuanya. Tujuan kami datang ke sini, kami ingin melakukan wawancara berkaitan dengan materi pengambilan keputusan. Iya. Jadi nanti secara bergantian saya dan Pak Agus akan mencoba untuk ingin tahu apa saja atau dibalik bagaimana dari peneliti mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Iya. Yang pertama Silakan. Oke, gini Bu, yang pertama Ibu, saya ingin nanya, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa mungkin kita akan melihat kasus yang sifatnya dilema nih. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika atau dilema moral itu? Iya. Gini Pak Agus, Pak Raul, selamat pagi. Mohon izin jawab ya. Itu yang pertama. Inti pertanyaannya adalah bagaimana kita mengidentifikasi apakah kasus atau permasalahan yang muncul di sekolah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral. Baik. Memang dalam keseharian kita bekerja, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Masalah yang muncul kadang-kadang memang itu terkategori ke dalam dilema etika atau yang namanya rujukan moral. Itu yang mana ketika masalah itu muncul dari dua sisi, dari dua pihak yang sebenarnya kalau ditimbang-timbang itu masalah ini ya kok ya benar ini ya benar ini baik sih sebenarnya. Ada usulan dari teman ini tentang kebaikan, usulan dari teman ini juga tentang kebaikan yang semuanya merujuk pada satu hal. Nah itu kadang-kadang kalau itu sudah muncul lah, itulah yang namanya dilema etika atau yang namanya rujukan moral. Kemudian kita kadang-kadang tergoda, apa aku harus manut yang Bapak A kalau misalnya Bapak Raul, atau aku harus manut Bapak B atau Bapak Agus. Padahal kalau saya lihat dua-duanya itu sebenarnya punya nilai benar, ada nilai baik gitu. Tapi kan harus ngambil keputusan ya. Yang penting di situ sudah muncul yang namanya dilema etika. Gitu. Gak bisa kan kemudian ketika saya lebih dekat sama Pak Raul, bagus aku tak manut Pak Raul saja. Atau saya lebih dekat Pak Agus, ya aku tak manut Pak Agus saja, kan nggak bisa. Tapi itulah yang namanya dilema etika. Berarti dengan kata lain, yang memiliki nilai kebaikan yang lebih bagus atau bermanfaat untuk orang banyak itu yang dengan ambil dari itu. Ya, mestinya begitu. Jadi kan semua hal yang kita kerjakan di sekolah ini kan tujuannya untuk kebersamaan. Jadi di mana usul saran masukan atau permasalahan-permasalahan yang muncul itu tentunya kita timbang-timbang, kita pilih-pilih, atau istilah kerennya tadi identifikasi begitu, ke arah mana ya yang paling besar kebermanfaatannya, kebersamaan, keberlangsungan sekolah ya itu nanti mestinya yang akan kita ambil gitu. Lalu untuk menjalankannya itu bagaimana? Karena kan dua-duanya memiliki nilai kebajikan yang sama. Kemudian ketika salah satu nanti diterima, satu enggak kan nanti bisa menimbulkan kecemburuan atau bagaimana. Kira-kira ketika untuk menjalankan atau mengambil keputusan tersebut apa yang dilakukan? Kata kuncinya adalah komunikasi, koordinasi, baru kolaborasi. Ya duduk bersama, kita ngobrol bareng. Masing-masing diberi kesempatan menyampaikan presentasi, masing-masing dilibatkan untuk memilih, menimbang, mengingat, kemudian memutuskan. Kalau saya kira dua-duanya adalah guru hebat, guru yang punya mindset untuk kemajuan sekolah, pasti guru itu tidak mengutamakan atau memajukan egonya. Kalaupun kemudian idenya itu dikemudiankan, bukan berarti dihapus ya, dikemudiankan, nanti next time mungkin bisa dipakai, saya kira pastilah dapat solusinya gitu. Kemudian Ibu, kira-kira langkah-langkah itu bisa tadi dilema
etika atau bujukan moral, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Iya, mungkin pertanyaan bagus Pak Agus. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa nih ada dilema etika nih, ini ada yang namanya bujukan moral nih, gimana kita harus mengambil langkahnya. Yang pertama sudah saya sampaikan tadi, menjawab pertanyaan Pak Raul tadi ya, bahwa yuk kita ketemu dulu, kita musyawarah dulu, ya itu yang pertama. Kemudian kita identifikasi bersama-sama nih, usulan Pak Raul seperti apa, usulan Pak Agus seperti apa, kita bahas dulu, itu langkah kedua. Ya toh, langkah ketiga ya mengambil keputusan, ya kita pilih nih, tetapi memilihnya tidak berdasarkan saya karena dekat atau saya karena lebih ke tidak, tetapi atas musyawarah mencari mufakat. Terus kemudian pastilah dari dua ini ada mana yang dari sisi waktu atau kebutuhan atau urgensi itu lebih didahulukan, rakitan berapa persen ya pasti ada lah di situ ya. Itu kita timbang-timbang bareng-bareng kan pokoknya. Jadi beberapa pertimbangan juga. Iya, ada pertimbangan. Asal pertimbangan itu dibikin bersama, saya kira nanti ada solusinya gitu Pak Agus. Berarti selama ini selama pengalaman sebagai kepala sekolah, berarti cara-cara tersebut Ibu Eti anggap efektif ya cara seperti itu. Sangat efektif karena kalau kita tidak komunikasikan segala hal yang akan kita lakukan itu nanti ya bicara pasti. Kan kita yang namanya tim itu melakukan harus bareng. Kalau ada yang satu belum paham ya akan bincang gitu. Makanya kalau saya pikir pendekatan ke semua teman dengan cara musyawarah itu adalah efektif sekali sih. Kalau bersama dari awal lebih baik daripada satu dua saja. Kemudian Bu, ini kan tadi gini Bu, ketika menghadapi dilema itu kan mungkin ada dua pendapat ya, itu kan semua itu pendapat itu kan benar semua. Ketika diputuskan mesti ada sedikit yang mungkin ada yang ketidakpuasan itu. Kira-kira tantangan dalam membuat sebuah keputusan tadi Bu supaya sama-sama puas itu seperti apa itu? Iya. Mungkin kita tawarkan ke teman-teman itu skala prioritas ya. Kemudian kan bukan berarti tidak dipakai sekarang itu buruk, itu harus kita pahamkan ya teman-teman. Bukan berarti kalau kita tidak pakai sekarang keputusan itu tidak tepat dan seterusnya. Jadi memahamkan teman dengan cara Tuhan tentunya ya, tidak serta-merta kita pakai betul-betul pokoknya keputusan bukan begitu, tapi beda kalau kita itu ngomongnya itu dari hati ke hati, kemudian tukar pikiran, tukar pendapat, mana yang lebih ini kan peluang atau kemungkinan juga kalau dua-duanya dilakukan sekarang dari sisi anggaran mungkin bagaimana, dari sisi waktu bagaimana, itu kita angkat kan pasti teman paham ya. Terus juga kita sampaikan bahwa next ketika ada kesempatan kedua berikutnya yang bukan berarti ini lebih buruk enggak, tetapi ini masalah waktu saja atau kesempatan saja, saya kira bisa sih. Berarti lebih kepada pemahaman kepada orang lain itu. Iya. Baik, selanjutnya ketika menyelesaikan masalah tersebut, mengambil suatu keputusan, apakah punya jadwal atau punya timeline tertentu? Apakah masalah ini harus selesai dalam 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya, atau bagaimana? Masalah waktu penyelesaian ya disesuaikan dengan masalahnya ya, atau urgensi masalahnya. Kalau memang masalah itu harus segera ditangani, nggak usah pakai jadwal, saya kira harus segera ya di tempat dan sesaat. Bagaimanapun kan masalah ini nggak boleh dibiarkan berlalu tanpa ada solusi atau tanpa ada penanganan, apalagi masalahnya terkait siswa misalnya atau terkait penjadwalan di KPM misalnya ya, tergantung masalahnya sih saya kira. Tapi saya secara pribadi lebih senang ketika segera menanggapi persoalan itu tanpa menunda-nunda. Jadwal itu kadang-kadang nggak bisa meleset juga, terus digawe jadwal baik-baik kadang-kadang bisa meleset juga kan gitu. Kemudian Ibu, ketika menghadapi sebuah tadi masalah dilema etika, kira-kira ada nggak Bu orang-orang atau mungkin faktor-faktor yang bisa membantu Ibu dalam membuat sebuah keputusan? Yang pasti adalah tim guru, teman-teman guru adalah
iya hadir dalam pengambilan keputusan, kita sharing, kita kemudian tukar pendapat, itu pasti karena diputuskan sendiri pasti akan berbeda ketika memasukkan atau minta pendapat yang lain sebagai second opinion atau kontrol terhadap keputusan yang akan diambil, itu pasti. Kemudian kita juga punya dinas pendidikan yang notabene adalah atasan kita langsung. Apabila persoalan atau permasalahan itu memang harus diselesaikan sampai ke ranah dinas, tentunya kita juga tidak boleh meninggalkan dinas. Kalaupun itu sudah juga ngelink ke kota, seizin dinas pendidikan, kita harus lakukan ya, tidak menutup kemungkinan atau bahkan masyarakat luas ketika persoalan-persoalan itu memang perlu mendapatkan masukan atau pendapat dari masyarakat luas, pasti terima. Terakhir, pertanyaan terakhir Ya. dari semua pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan selama jadi kepala sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil atau petik dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Tentu pelajaran besar dan berharga kita dapatkan ketika kita menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema etika ini adalah ketika kita bisa menyamakan persepsi dari masing-masing pribadi atau individu yang pasti memiliki karakteristik khusus ya. Ketika ini kemudian kita bisa rangkul semua, kita kolaborasikan, kita jadikan packagingnya itu menjadi goalnya adalah kemajuan sekolah yang dari beragam ini. Saya kira yang namanya dilema itu menjadi tidak berarti lagi, tidak dilema lagi, tetapi justru sebaliknya dari keberagaman ini kita jadi bisa punya wacana yang beragam, beraneka, tetapi bisa dibersama. Itu mungkin Pak Saul, Pak Agus. Terima kasih Iya. pelajarannya. Ini saya sangat jawab terakhir. Wes, apa itu? Jadi ketika kita bisa mengolah itu, maka tadi dilema itu tidak akan menjadi masalah. Good. Tidak ada tantangan ke depan? Yes, sukses. Saya sebelumnya kami minta maaf kalau mungkin mengganggu waktu panjenengan. Jadi gini Pak Joko, kita dari SM15, saya Pak Agus Priyono dan ini teman saya Raula Samsul Amarita. Kami ingin sedikit melakukan wawancara kaitannya dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Langsung aja Pak. Yang pertama Pak, mungkin selama ini kan Bapak kan pernah menghadapi masalah pengambilan keputusan. Di situ panjenengan dihadapkan pada yang namanya dilema etika atau rujukan moral. Nah, kira-kira di situ bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi bahwa kasus itu termasuk dilema etika itu? Yang jelas pertama kali kan kita mengidentifikasi dulu, kemudian mencari informasi, lalu nanti kita membuat suatu pilihan. Namun di dalam pilihan itu pasti ada semacam keraguan. Iya. Jelas itu. Karena yang namanya keputusan ini nanti berpihak pada siapa, efeknya seperti apa, kita juga harus berpikir. Karena dalam mengambil keputusan nanti itu kan harus berprinsip berpegang pada aturan, terus dampak positif dan lain-lain. Jadi tidak hanya sekedar itu benar atau salah, tapi juga dampaknya juga Pak. Iya, jelas. Oke. Kemudian kalau ketika menjalankan keputusan tersebut Pak, kadang kan kita menghadapi keputusan yang sama-sama, dua pilihan yang sama-sama benar, sama-sama berefek bagus. Kira-kira ketika harus memilih salah satu, kemudian kita mau menjalankannya, kira-kira biasanya Bapak seperti apa Pak? Ya sama, kita memakai pendekatan pertama adalah jelas mencari data yang benar, kemudian mencari informasi
terus mengumpulkan data dukung yang lain, kemudian yang terpenting ini mengambil alternatif dulu untuk memutuskan. Nah, alternatif pemutusan itu nanti, oh kalau saya ambil keputusan ini akibatnya apa, mengambil keputusan ini akibatnya apa, mengambil keputusan ini akibatnya apa. Kita cari seminimal mungkin keputusan yang diambil nanti harus benar-benar tepat sasaran, walaupun yang namanya keputusan pasti kan ada sisi kadang-kadang yang nggak pas, karena seorang pimpinan kan pasti berasumsi dulu, oh kalau nanti saya ambil keputusan seperti ini bagaimana, kalau saya ambil keputusan ini bagaimana. Tapi kita tidak boleh ragu, tetap harus yakin, seorang pimpinan harus yakin kalau keputusan ini sudah saya telah dulu, maka saya ambil resiko yang terkecil. Jadi dan kalian prosedur apa saja yang bisa yang Bapak lakukan? Untuk prosedurnya jelas, Atau langkah-langkah gitu Pengambilan dalam keputusan. keputusan tersebut. yang sering saya alami itu jelas mengenali nilai-nilai yang bertentangan dulu. Itu yang bertentangan apa dulu itu jelas ya. Oh, keputusan ini bertentangan. Yang kedua itu siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat, seandainya keputusan ini nanti saya ambil, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, terus menguji kebenaran ataupun nanti caranya. Yang tak kalah pentingnya kita harus berdiskusi untuk mencari narasumber lain, bisa berbentuk data, bisa berbentuk informasi dari orang-orang terdekat, orang-orang yang tahu dan paham kalau seandainya keputusan itu nanti kita ambil. Setelah itu baru kita nanti bisa mengambil keputusan, oh yakin ini keputusan saya supaya berdampak positif. Tetap harus melalui prosedur-prosedur yang saya katakan dan tidak lepas, karena yang namanya pimpinan kan punya staf, punya orang lain, itu juga harus dimintai timbangan agar apa? Agar keputusan yang diambil nanti benar-benar tepat sasaran, berdampak positif. Kira-kira Bapak dalam mengambil keputusan tersebut, apakah Bapak punya sesuatu yang dianggap efektif untuk memutuskan sesuatu? Kira-kira apa? Ada trik-trik khusus atau ada langkah-langkah khusus atau ada pertimbangan khusus apa yang biasanya itu efektif panjenengan gunakan untuk mengambil suatu keputusan? Kalau trik saya pertama menggali informasi itu yang jelas. Yang kedua kita harus cari semacam referensi dasar hukum, kemudian semacam apa ya, kalau regulasi lah, aturan-aturan. Kalau nanti saya ambil seperti ini, regulasinya bagaimana? Jadi tetap kita tidak terlepas yang namanya aturan. Nah, itu yang jelas seperti itu. Dan juga kita juga tidak terlepas dari mempertimbangkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan dan lain-lain. Tetap strateginya paling enggak awal itu mesti cari data, mencari referensi, baru nanti tahu dampaknya seperti apa, baru kita mengambil eksekusi. Kemudian Pak, tantangan Bapak, jadi gini, ketika kita menghadapi dilema etika itu kan sama-sama benar gitu. Itu kan mungkin ketika diputuskan ada yang tidak puas, mungkin seperti apa. Nah, kira-kira tantangan panjenengan kaitannya dengan keputusan yang sudah diambil itu seperti apa? Tantangan yang terberat kalau kita mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika itu, kita sudah berprasangka dulu. Artinya kalau bahasa kerennya kita sudah berasumsi dulu, padahal belum kita cari datanya, belum kita cari data pembandingnya, tapi di otak kita kadang-kadang sudah berasumsi, oh pasti kalau saya ambil keputusan ini hasilnya ini. Artinya saya sudah mendahului sebelum saya lakukan langkah-langkah. Itu tantangan pertama,
itu harus menguatkan dulu keyakinan. Itu tantangan yang kedua, kita harus siap. Tantangannya itu tantangan siap menghadapi kenyataan seandainya keputusan itu nanti ada yang tidak puas. Artinya kalau tidak puas harus siap. Maka tantangannya apa? Tantangannya ya kita harus meyakinkan pada stakeholder, meyakinkan ke orang-orang di bawah yang saya kebijakan agar apa? Agar ya dampak yang terburuk bisa terjadi. Artinya apa? Di sini tantangannya apa? Tantangan pertama itu dari keyakinan saya sendiri. Ya, saya yakin nggak mengambil keputusan ini. Kalau kita udah yakin, berarti kan kita nggak jalan. Tapi kalau kita yakin, oh saya sudah bisa mengatasi tantangan pertama, yaitu keyakinan dan keberanian dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tantangannya apa? Tantangan kita itu salah pimpinan kan membawa sekian guru, sekian tenaga administrasi, sekian siswa, sekian orang tua. Tantangannya apa? Tantangan kita yang kedua itu dampaknya itu kita harus siap. Nah, kalau kita tidak siap dengan dampak, akhirnya nanti ya stuck di depannya, ya nggak berani melangkah, nggak berani mengambil resiko. Jadi tantangannya kita harus berani mengambil resiko. Nah, jadi Putuskan ya teman. Iya. Putuskan dulu. Iya. Kira-kira dalam mengambil keputusan atau dalam melaksanakan keputusan yang sudah diambil, apakah Bapak punya target waktu tertentu atau punya jadwal, atau itu tergantung dari kondisi, Pak? Kalau kita menghadapi suatu masalah itu kan bentuknya kan accidental. Namun kalau kita berbicara penjadwalan, terus apakah itu sesuai kondisi, jelas kalau mengambil keputusan itu biasanya kita accidental, tidak ada jadwal khusus. Karena yang namanya masalah itu kan tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Kalau tidak bisa diprediksi, otomatis kan tidak ada jadwal khusus. Tapi kalau penyelesaiannya tetap melalui tahapan-tahapan. Oh, tahapan pertama waktunya ini, hari berikutnya ini, hari berikutnya ini. Nantinya kan step-stepnya harus jalan. Tapi kalau jadwal yang secara paten itu, tapi sehingga kesimpulannya apa? Ya tidak ada jadwal khusus, tapi dengan kondisi sesuai dengan masalah yang kita Gitu Pak, dalam menyelesaikan masalah tadi dilema kita, ada nggak Bapak mungkin orang-orang atau mungkin faktor-faktor yang membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? ya sama seperti di langkah-langkah tadi ya, itu jelas seorang pimpinan itu kan bukan istilahnya seorang pemutus yang tertinggi. Artinya dia perlu pertimbangan. Pertimbangan pertama jelas di sekolah itu kan adanya tim pengembang sekolah. Nah, tim pengembang sekolah kan di sana kan banyak sekali, ada dari staf, dari yang lainnya. Itu contohnya apa? Dari komite, dari uang. Itu kan artinya kan di tim pengembang sekolah itu jelas sebagai pertimbangan kita. Dan selain kalau itu ranahnya tidak masuk tim pengembang sekolah, kita juga harus minta bantuan atau semacam ya kita mencari kolega yang sesuai dengan kasus yang bersangkutan. Agar apa? Agar benar-benar keputusan nanti pas. Artinya apa? Ada orang lain di selain kepala sekolah yang membantu. Salah satunya berarti pengembang sekolah, yang kedua adalah kolega yang ahli di bidangnya. Ya kita harus mencari, walaupun kadang-kadang itu yang terakhir lah. Saya sudah mentok di ranah tim pengembang, kok masih belum yakin, kita cari kolega atau referensi-referensi lewat internet atau yang lain-lain. Jelas yang pertama membantu berarti Tim sekolah. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari sekian tahun pengalaman Anda sebagai kepala sekolah, tentu sudah banyak keputusan-keputusan yang diambil, mulai yang levelnya sedikit berpengaruh sampai pengaruhnya sangat besar. Kira-kira pengalaman apa yang mungkin bisa kami ambil, bisa kami pelajari, bisa kami gunakan dalam kami belajar untuk mengambil suatu keputusan gitu.
Ya, baik untuk closingnya bahwa seorang pimpinan itu adalah sebagai penentu kebijakan. Maju mundurnya suatu instansi itu pertama kali memang di atas tangan dan kebijakan daripada seorang pimpinan. Kalau di sekolah itu yang bertanggung jawab penuh semua kegiatan, semua hal-hal yang terjadi di sekolah itu adalah kepala sekolah. Baik pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban juridis itu tetap kepala sekolah. Maka pengalaman yang sudah saya laksanakan seperti yang sudah saya katakan tadi, apabila kita menghadapi masalah dilema etika yang benar-benar itu membebani seorang pimpinan, ini kalau saya ambil nanti kontroversi atau tidak. Contoh kasus misalnya kita punya katakanlah salah satu atau salah dua atau salah tiga karyawan kita, entah itu ASN, entah itu PPK, entah TKPK, terutama yang TKPK. Padahal dilihat dari kinerjanya kan biasa saja. Tapi di akhir tahun kita harus membuat suatu resume untuk memperpanjang kontrak. Nah, disinilah terjadi dilema ini. Artinya apa? Kalau saya ambil keputusan yang adil, real, tapi saya bertentangan dengan rasa iba, rasa kasihan, maka jelas dalam hati saya terjadi kontroversi perang batin. Maka tetap kita mengedepankan aturan dulu yang jelas. Nah, kalau kita jadi seorang jangan mengedepankan sisi humanisnya, tapi tetap aturan kedinasan dulu. Setelah aturan kedinasan baru sisi humanis. Jadi mengambil keputusannya nanti maka dalam mengambil keputusan tadi benar satu berpegang kepada aturan yang kedua dampak positif setelah saya mengambil keputusan itu ada atau tidak. Walaupun seperti yang panjenengan katakan, keputusan kita itu kadang-kadang simalakama. Artinya apa? Kalau saya ambil keputusan ini, si karyawan ini tetap ternyata tidak ada peningkatan, akhirnya apa yang terjadi? Yang lain-lainnya akan memprotes. Nah, disinilah tantangan yang dikatakan tadi, kalau tidak berdampak positif maka akan berdampak negatif ke lain-lainnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mengambil keputusan yang kaitannya dengan tantangan diri etika, ya harus benar-benar berpedoman pada aturan, yang mengedepankan sisi keadilan, kemudian mengedepankan dampak positif yang bisa dirasakan oleh yang bersangkutan kalau itu bentuknya kaitannya dengan keputusan yang berkaitan dengan orang. Tapi kalau keputusan yang berkaitan dengan suatu kebijakan harus bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah itu. Artinya dampak positifnya itu yang biasanya saya lakukan. Yang penting bisa memberikan dampak positif, Iya. bukan dampak negatif yang kita pikir, tapi dampak positif yang kita tuliskan. Ya kan? Itu saja. Terima kasih atas waktunya, atas pengalamannya, atas ilmu yang kami dapatkan. Semoga Selamat pagi Pak Tris. Terima kasih waktunya yang diberikan kepada kami. Kami di sini ya sedikit merepotkan dengan ada tugas dari CGP. Di sini kita diminta untuk mengobservasi kaitannya dengan kepala sekolah dalam mengambil suatu keputusan. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Tris, saya Agus Triyono, saya CGP angkatan 11, saya dari SMP 15, dan ini teman saya Raula Samsul Amarila, juga 16 juga dari SMP 15 juga. Monggo. Baik, yang pertama bagaimana Bapak ketika menghadapi suatu kasus kemudian melakukan identifikasi kasus tersebut, kaitannya terutama berkaitan dengan dilema etika. Kalau selama ini yang saya lakukan, jadi kita untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu tentang dilema etika itu ketika munculnya sebuah kepentingan yang bertentangan. Dalam hal ini kalau
bisa saya berikan contoh, itu ada kasus anak yang di rumah itu dibawa sampai ke sekolah, sehingga anak yang di sekolah itu tidak bisa maksimal dalam hal pembelajaran. Kemarin di sini ada suatu contoh anak yang notabene memang dia kategori keluarganya menengah ke bawah, anak yang tidak punya seperti itu. Ketika di rumah dia harus membantu orang tua untuk mencari makan. Saat itu dia kalau malam itu dari terakhir sampai malam, sehingga kalau di rumah di sekolah itu banyak tidurnya. Sudah capek. Nah, itu juga kepentingan yang mana ada dengannya semua. Di sini membantu orang tua juga ada dalam kebajikannya, tapi di satu sisi ketika menjadi siswa dia juga sebenarnya tidak nakal, tapi kadang banyak tidurnya seperti itu. Kan kondisi anak saya dari sisi juga sih. Terus gini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, karena di situ kan ada dua nilai yang sama-sama benar dan mungkin sama-sama pentingnya juga. Itu bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan pasti tidak mungkin saya dalam suatu masalah saya ambil secara sepihak dari pihak saya sendiri, itu enggak. Tapi kita pasti kumpulkan dari beberapa pihak yang terlibat, harus kita rembuk, harus kita benar-benar kita cari solusi yang terbaik seperti apa. Dalam hal ini mungkin dari pihak sekolah, mungkin nanti juga ada warga kesiswaan, ada pihak ada wali kelas, dan bahkan kalau memang perlu kita libatkan orang tua. Yang penting adalah caranya kita rembuk, kita buat keputusan bersama. Berarti apakah dari yang sudah dilakukan itu Bapak itu punya prosedur atau langkah-langkah tertentu, atau ya tergantung dari kasusnya atau bagaimana Pak? Kalau langkah-langkah yang pasti yang pertama kita harus mencari data dulu, datanya seperti apa, kita kumpulkan data. Kalau sudah kita identifikasi ini masalahnya itu harus kita pecahkan sampai lingkup seperti apa dan sebagainya. Dan setelah kita kumpulkan data identifikasi, baru kita rumuskan bersama mana yang harus terlibat, yang mana saja yang harus kita rangkul, itu kita rumuskan pemecahannya. Selanjutnya Pak, gini Pak Tris, ketika menghadapi sebuah kasus dilema etika, itu kira-kira hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif untuk menyelesaikan masalah itu? Komunikasi. Komunikasi. Iya. Jadi hal yang paling efektif untuk memecahkan masalah adalah komunikasi, karena tanpa komunikasi, saya katakan tadi, ini adalah masalah bersama, bukan masalah kepala sekolah, bukan masalah. Tapi SMP 25 itu adalah milik bersama, milik kepala sekolah, milik guru, milik siswa dan orang tua juga. Jadi ketika ada komunikasi yang baik, maka permasalahan itu juga akan terselesaikan dengan baik dua. Selama ini ketika mengambil suatu keputusan, kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang biasa dihadapi Pak? Kalau tantangan mungkin kita kembali ke prosedur tadi ya, urutan dalam memahami. Itu tantangan lebih ke mencari data. Kita kumpulkan data, itu tantangannya di situ, karena ketika ada masalah, contoh masalah anak seperti tadi itu, kita mencari data dari teman satu kelas, ada masukannya seperti ini, ada yang masukannya sedikit beda. Nah, itu tantangan yang harus benar-benar kita kaji, kita benar-benar kita pikirkan ini sebenarnya titik yang paling berat itu permasalahannya kemana seperti itu. Jadi lebih ke pengumpulan datanya seperti itu. Tapi kalau sudah terkumpul data, kita tentukan konsepnya seperti apa, akan lebih data. Ketika menghadapi masalah tadi, masalah etika tadi, kira-kira apakah Bapak selalu memiliki mungkin waktu untuk menyelesaikannya, atau mungkin target lah? Iya. Kalau di SMP 25 itu memang setiap ada masalah sebisa mungkin harus segera kita pecahkan. Walaupun kita memang ada waktu 2 minggu sekali, kita pasti ada koordinasi dari Senin seperti ini. Hari ini nanti siang kita koordinasi, karena setiap Senin kita tidak bisa upacara, dan mesti tidak 2 minggu sekali bisa upacara gantian. Ketika kita tidak upacara, otomatis anak masuk pagi dan pulangnya agak kasih. Itu kita pakai untuk koordinasi. Nah, koordinasi ini salah satunya adalah menyampaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini ada di sebelah kita. Sekiranya yang sudah terselesaikan itu perkembangannya seperti apa benar-benar sudah selesai. Kalau memang ada masalah baru sudah ditangani sampai apa. Seperti itu kita komunikasinya dari
2 minggu sekali itu. Tapi yang pasti permasalahan sekecil apapun sebisa mungkin memang bisa kita selesaikan seperti itu. Dari sisi waktu. Kemudian kira-kira ketika melakukan pengambilan keputusan tersebut, apakah perlu melibatkan pihak-pihak tertentu atau faktor-faktor lain yang Bapak anggap untuk mempermudah menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut? Kalau selama ini adalah waka, mas, waka di sekolah itu adalah faktor-faktor yang buat saya agak penting, karena tanpa waka, tanpa wali kelas itu saya juga tidak bisa bekerja. Jadi semua waka di sini itu kadang karena sudah solid, dalam arti solid ini, kadang masalah itu saya tidak tahu, tiba-tiba malah sudah dapat laporan, Pak kemarin ada masalah yang itu, terus kemudian sudah selesai seperti itu. Nah itu jadi orang-orang yang saya anggap faktor-faktor yang benar-benar membantu saya dalam kegiatan ini adalah waka. Jadi waka itu memang beliaunya sudah tahu kasus ini ranahnya harus sampai kepala sekolah atau tidak, harus memanggil orang tua atau tidak. Memanggil orang tua pun kadang tidak menghadirkan saya, hanya di pas itu saya menghadirkan orang tua, tapi bapak belum wajib untuk hadir dulu, biar kita kelola dulu. Kalau memang baru, kalau memang membutuhkan kepala sekolah baru kita di orang banyak diajak ke sini. Jadi memang kalau faktor atau yang benar-benar membantu adalah waka. Oke Pak, itu kan selama ini Bapak jadi kepala sekolah kan sering menemukan kasus-kasus di wilayah TKI itu. Nah, kira-kira selama menyelesaikan itu mungkin ada pengalaman-pengalaman, mungkin pelajaran-pelajaran yang bisa Bapak dapatkan dari situ. Nah, kira-kira apa saja Pak mungkin bisa ditularkan ke kami? Kalau pembelajaran yang saya ambil Pak, itu lebih penting, lebih pokok utama adalah yang penting komunikasi itu yang paling penting, karena tidak cuma dengan guru karyawan, dengan orang tua saja. Ketika kemarin kita sosialisasi program kerja dengan orang tua, itu pun saya menyampaikan yang penting komunikasi, sekecil apapun masalah komunikasikan dengan sekolah. Bahkan sudah kemarin saya contoh, walaupun pemerintah Kota Surakarta itu membuka layanan untuk umum pengaduan UAS itu misalnya, itu saya minta nggak usah terburu-buru ke UAS, karena ketika dengan lapor ke UAS pun pasti kembalinya ke sekolah. Makanya saya harapan saya dengan orang tua, dengan guru, sekecil apapun masalah pun kita diskusikan, kita komunikasikan. Jadi selama kita terbuka untuk komunikasi, untuk diskusi, maka permasalahan-permasalahan itu sudah akan terselesaikan. Intinya komunikasi Pak. Oke. Masalah mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Banyak pelajaran yang bisa kami ambil.